Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaallah kita akan masuk ke bab tentang larangan memakai gelang, kalung, benang atau yang sejenisnya untuk mengusir dan menangkal bahaya. Kita baca terlebih dahulu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Larangan memakai gelang, kalung, benang atau yang sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Poin ke-63. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa manfaat dan bahaya itu ada di tangan Allah. Hanya Allah sajalah yang sanggup mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Allah Ta'ala berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durrihi. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadamu, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Memakai benda apa saja dengan keyakinan bahwa ia adalah subjek atau faktor yang berpengaruh dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya adalah termasuk melakukan syirik besar. Jika ia percaya bahwa benda itu hanya menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka ia termasuk melakukan syirik kecil. Seorang mukmin tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Seorang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah saja. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Quran Surat Ibrahim ayat 11. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 17. Tadi belum dipoto. Ini tadi slide screen-nya ada? Belum. Nah, harusnya dipoto. Sudah kita bagian. Baik, kita mau membahas tentang aneka jimat yang bentuknya gelang atau kalung yang diyakini bisa memberi manfaat atau madarat. Sekarang kita bahas begini, menggunakan benda ada pada posisi hanya dijadikan sebagai sebab. Untuk menggunakan benda yang hanya dijadikan sebagai sebab, maka di situ ada dua keadaan. Yang pertama, diyakini bisa menjadi sebab
karena pengalaman yang terbukti secara ilmiah. Ini yang disebut dengan sebab kauni. Dia diyakini bisa menjadi sebab karena pengalaman terbukti secara ilmiah. Contoh obat dokter. Ada banyak contoh yang lain. Misalnya orang bekerja, kemudian dari hasil bekerja itu dia mendapatkan sesuatu. Contoh yang lain, orang belajar, dari belajar itu dia bisa mengetahui sesuatu. Yang kedua, diyakini bisa menjadi sebab karena keterangan syariat, karena keterangan dalil. Meskipun tidak bisa dibuktikan secara ilmu manusia. Ini yang disebut dengan sebab syar'i. Contoh ruqyah. Contohnya ruqyah. Jadi apa hubungan antara ruqyah dengan kesembuhan? Secara ilmu kedokteran mungkin gak nyambung. Apa hubungan antara ruqyah dengan orang yang kerasukan jin? Itu tidak bisa dideteksi dengan ilmu manusia berupa ilmu pengetahuan alam. Sehingga kita meyakini ini bisa memberikan pengaruh karena di situ ada penjelasan secara syar'i. Baik. Selanjutnya, jika ada benda yang tidak memenuhi dua kriteria di atas, dia tidak bisa dijelaskan secara kauni, tidak bisa dijelaskan dari sisi ilmu pengetahuan manusia, tidak terbukti secara empiris ilmiah, dan juga tidak didukung oleh dalil syar'i. Jika ada benda yang tidak memenuhi dua kriteria di atas, tapi diyakini bisa menjadi sebab, karena latar belakang ideologi, karena latar belakang keyakinan. Nah, seperti inilah yang disebut dengan jimat. Jadi sejarah jimat, orang meyakini benda tertentu yang secara ilmiah tidak terbukti, kemudian tidak bisa dibuktikan secara empiris ilmiah dan tidak ada dalil syar'i, tapi diyakini ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menjadi sebab, maka itulah jimat. Bapak percaya kalau ini apa namanya? Tutup gelas, tutup cangkir. Tutup cangkir ini bisa menghasilkan pesugihan. Bukti ilmiahnya gimana Pak? Kamu jual dapat duit. Ilmiah nggak itu? Ilmiah. Kalau seperti ini benar atau salah? Benar. Tapi kalau ini akan bisa mendatangkan pesugihan dengan cara kau simpan di bawah tempat tidurmu.
nanti rezekimu akan lancar berdatangan. Itu ada dalilnya enggak? Enggak ada. Bukti ilmiahnya enggak ada. Tapi kenapa dia bisa meyakini itu? Karena ideologi. Benda seperti ini yang disebut dengan jimat. Jadi jimat itu bisa benda apapun. Dan semua orang yang beragama ketika dia menyimpang dari agamanya nanti pasti bersinggungan dengan jimat. Makanya di masing-masing daerah dan negara yang beragama, negara yang beragama, karena ada negara yang ateis, ada negara yang beragama. Jika dia menyimpang dari kebenaran, di saat dia menyimpang dari kebenaran, bisa dipastikan pasti punya jimat, pasti menggunakan jimat. Maka orang Cina yang dia percaya dengan dewa-dewa, dia punya jimat. Orang India juga punya jimat, Indonesia juga sama. Kemudian mana lagi? Semua negara yang beragama yang menyimpang itu pasti punya jimat. Suku-suku Papua itu mereka keyakinannya animisme dinamisme, dan mereka punya jimat. Suku Aborigin juga punya jimat. Orang-orang pedalaman Amerika sebelum dijajah mereka juga punya keyakinan jimat. Dan yang lainnya. Begitu datang negara-negara ateis yang anti Tuhan, barulah pengaruh jimat itu mulai berkurang. Sehingga di Eropa, di Amerika, mereka nggak percaya dengan benda-benda sakti, tapi yang mereka percaya adalah usaha keras. Sehingga mereka tidak percaya dengan aneka jimat. Orang Cina punya jimat nggak Pak? Oh banyak sekali. Dan yang paling banyak menggunakan jimat itu mungkin orang Cina. Baik jimat pendatang keberuntungan maupun jimat pendatang sial. Angka 4 tidak boleh. Yang ngajari kayak gitu sih. Cina. Kemudian angka 13, lalu benda-benda tertentu, rumah tusuk sate, menghadap kemana, aneka sio-sio dan sial, itu semuanya datangnya dari budaya Cina. Indonesia sebagian mengikuti, sehingga mereka punya keyakinan A, punya keyakinan B, berawal dari budaya Cina. Karena mereka manusia beragama. Cina punya keyakinan dengan dewa-dewa, makanya mereka punya anggapan bahwasanya ada benda-benda sakti yang itu menjadi jimat. Selanjutnya, ini tadi nomor 1 ya, hanya dijadikan sebagai sebab. Yang kedua, benda diyakini sebagai subjek. Diyakini sebagai subjek. Kalau benda itu diyakini sebagai subjek, subjek itu sebagai apa Pak? Pemberi rizki. Subjek itu sebagai apa lagi? Penyembuh sakit. Sebagai apa lagi? Pendatang yang mendatangkan jodoh. Dan seterusnya, tergantung dari harapan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau sampai benda itu diyakini sebagai subjek, ini yang mendatangkan rezeki. Iki sing iso nekakno rezekimu. Iki sing iso nekakno kesembuhan bagimu. Ini yang bisa mendatangkan kesembuhan bagimu. Nah, kalau seperti ini syirik akbar. Syirik besar. Karena tidak hanya sebatas dijadikan sebagai sebab, tapi sudah sampai pada tingkatan ini yang bisa menjadi pencipta akibat. Yang saya maksud diyakini sebagai subjek adalah diyakini sebagai pencipta akibat.
Walaupun seperti ini langka, jarang. Kebanyakan hanya di posisi yang pertama, menjadikan sesuatu sebagai sebab. Nah, dari keterangan ini, maka jika menjadikan benda sebagai sebab, menjadikan benda sebagai sebab,